Amerika semakin agresif dalam misinya mengambil alih Greenland dari Denmark. NATO tak tinggal diam, meminta bantuan kepada salah satu kekuatan besar di Asia, yakni Kopassus Indonesia. Apakah pasukan gabungan NATO dan Kopassus berhasil mengalahkan Amerika dan membuat Greenland kembali damai? Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini Anda akan tahu bahwa Kopassus, pasukan kebanggaan kita semua, siap ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia. Langit Greenland yang biasanya sunyi berubah tegang ketika armada Amerika Serikat muncul di Cakrawala. Kapal perang berlapis baja memecah lautan es, helikopter tempur berpukar rendah, dan pasukan elit mendarat dengan formasi sempurna. Di balik operasi besar itu, dunia mengetahui satu nama sebagai penggerak utama, Presiden Donald Trump yang secara langsung mengendalikan langkah agresif ini. Pangkalan sementara dibangun cepat, radar dipasang, dan bendera Amerika berkibar di titik-titik strategis seolah menandai klaim sepihak atas tanah beku yang kaya sumber daya. Kabar pendaratan itu menyebar seperti api. Pasar-pasar di Nuuk mendadak sepi, sekolah ditutup, dan warga berkerumun di depan layar televisi dengan wajah cemas. Para nelayan menunda melaut, takut jalur mereka diblokade. Di gedung pemerintahan, para pejabat Greenland terjebak di antara tekanan diplomatik dan ancaman militer yang nyata. Dunia internasional bereaksi keras, namun kata-kata kecaman terasa rapuh di hadapan kekuatan senjata. Di tengah deru mesin dan langkah sepatu tempur, rakyat Greenland merasakan ketidakpastian yang mencekik. Tanah yang mereka anggap rumah kini menjadi panggung ambisi global, dan bayang-bayang perang mulai merayap di atas salju yang memutih. Tekanan mencapai puncaknya ketika Perdana Menteri Greenland berdiri di depan parlemen dengan wajah pucat dan suara bergetar. Di bawah bayang-bayang kehadiran militer Amerika, keputusan yang mustahil pun diumumkan. Referendum nasional harus digelar. Pilihannya sederhana namun kejam, bergabung dengan Amerika Serikat atau tetap berada di bawah kedaulatan Denmark. Tidak ada ruang tawar-menawar, tidak ada waktu untuk menenangkan rakyat. Dunia menyaksikan sementara rakyat Greenland merasa dipaksa menentukan nasib mereka dengan pisau di leher. Pernyataan berikutnya mengguncangkan lebih keras. Presiden Donald Trump menjanjikan $100.000 Amerika bagi setiap warga yang memilih bergabung. Uang itu berubah menjadi simbol godaan dan perpecahan. Di desa-desa terpencil, keluarga berdebat di meja makan antara bertahan dengan identitas dan budaya atau memilih masa depan yang menjanjikan kemakmuran instan. Di kota-kota, poster pro dan kontra memenuhi dinding, merobek persatuan yang selama ini terjaga. Demonstrasi meletus di jalanan Nuuk. Ribuan orang turun membawa bendera Denmark dan Greenland berteriak menolak referendum yang dianggap penuh tekanan. Di sisi lain, kelompok pendukung Amerika muncul dengan pengawalan bersenjata, memicu bentrokan. Gas air mata memenuhi udara dingin, batu dilempar, dan suara tembakan peringatan memantul di antara gedung-gedung pemerintah. Malam berubah kacau, dan kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya runtuh perlahan. Di tengah kekacauan itu, Perdana Menteri Greenland terkurung di kontornya, menatap peta negaranya yang tertutup salju. Setiap pilihan terasa salah, setiap keputusan berarti pengkhianatan bagi sebagian rakyat. Referendum yang seharusnya menjadi suara demokrasi berubah menjadi alat tekanan, dan Greenland terjerumus semakin dalam ke jurang konflik yang tak lagi bisa dihindari. Copenhagen bereaksi keras ketika hasil awal referendum Greenland diumumkan ke publik. Perdana Menteri Denmark muncul di depan kamera dengan nada tegas, menyatakan penolakan total terhadap proses yang dinilai cacat sejak awal. Menurut pemerintah Denmark, referendum itu digelar di bawah intimidasi bersenjata, tekanan ekonomi, dan ancaman terbuka yang melanggar hukum internasional. Kata-kata tidak sah dan pemaksaan diulang berkali-kali, menegaskan bahwa Denmark tidak akan pernah mengakui hasil apapun yang lahir dari bayang-bayang laras senjata. Di gedung parlemen Denmark, sidang darurat berlangsung hingga larut malam. Para anggota parlemen berdebat panas, sebagian menuntut langkah diplomatik ekstrim, sebagian lain mendorong respons militer yang terukur. Di luar gedung, ribuan warga berkumpul dalam udara dingin, membawa lilin dan bendera, menunjukkan solidaritas mereka kepada rakyat Greenland. Bagi Denmark, Greenland bukan sekedar wilayah otonomi, melainkan bagian dari sejarah, identitas, dan kedaulatan yang tak bisa ditukar dengan janji uang dan tekanan asing. Langkah diplomatik segera diambil. Duta Besar Amerika Serikat dipanggil, nota protes resmi dikirimkan, dan pernyataan keras disampaikan di forum-forum internasional. Namun jawaban dari Washington dingin dan singkat. Amerika beristihar bahwa referendum adalah pilihan bebas rakyat Greenland, sebuah klaim yang justru memicu kemarahan lebih besar di Eropa.
Retorika politik mulai kehilangan makna ketika fakta di lapangan menunjukkan pasukan bersenjata masih menguasai pelabuhan, bandara, dan pusat komunikasi Greenland. Ketegangan itu memicu alarm di markas besar NATO. Sebuah rapat darurat dipanggil menghadirkan para pemimpin militer dan politik dari negara-negara anggota. Ruang konferensi dipenuhi wajah-wajah tegang. Layar-layar besar menampilkan citra satelit Greenland yang dipenuhi titik-titik merah, simbol kehadiran militer Amerika. Keheningan menyelimuti ruangan saat analis intelijen memaparkan laporan mereka satu demi satu dengan nada dingin dan objektif. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa invasi Amerika bukan sekedar operasi terbatas, melainkan langkah strategis jangka panjang. Greenland dengan posisinya yang vital di Arktik dan kekayaan sumber dayanya dipandang sebagai kunci dominasi global baru. Jika langkah ini dibiarkan, keseimbangan kekuatan dunia akan bergeser secara drastis. Negara-negara kecil akan menjadi presiden berikutnya, dipaksa memilih di bawah tekanan militer dan ekonomi. Perdebatan di dalam NATO berlangsung sengit. Sebagian negara ragu untuk berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, sesama anggota aliansi yang selama puluhan tahun menjadi pilar utama pertahanan bersama. Namun negara-negara lain menegaskan bahwa justru karena itulah situasinya berbahaya. Jika satu anggota NATO dapat menginvasi wilayah sekutu tanpa konsekuensi, maka aliansi itu sendiri kehilangan makna. Denmark berbicara dengan suara bergetar namun penuh tekad. Perwakilannya menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang Greenland, melainkan tentang masa depan hukum internasional dan kredibilitas NATO. Jika aliansi gagal melindungi wilayah sekutu dari agresi, maka janji pertahanan kolektif hanyalah slogan kosong. Kata-kata itu menggema di ruangan, memaksa semua pihak menghadapi kenyataan pahit. Diskusi beralih ke skenario terburuk. Para jenderal memaparkan kemungkinan eskalasi dari blokade laut hingga bentrokan bersenjata. Risiko konflik terbuka dengan Amerika Serikat dibahas secara blak-blakan. Tidak ada ilusi heroisme, hanya perhitungan dingin tentang korban, dampak ekonomi, dan ketidakstabilan global. Namun satu kesimpulan mulai terbentuk, membiarkan invasi ini berlangsung tanpa perlawanan akan jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Di sela rapat, laporan dari Greenland terus berdatangan. Bentrokan kecil antara warga sipil dan pasukan pendudukan semakin sering terjadi. Aktivis ditangkap, media lokal dibungkam, dan jaringan komunikasi diawasi ketat. Gambaran ini memperkuat keyakinan bahwa situasi telah melampaui krisis diplomatik biasa. Ini adalah pendudukan de facto, meski dibungkus dengan narasi referendum. Akhirnya, NATO mencapai kesepakatan awal. Invasi Amerika ke Greenland secara resmi dinyatakan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan dunia. Pernyataan itu tidak menyebutkan langkah militer secara objektif, namun sinyalnya jelas. Aliansi mulai mengaktifkan rencana kontingensi, meningkatkan kesiagaan pasukan, dan membuka jalur komunikasi dengan negara-negara mitra di luar Eropa. Keputusan itu disambut dengan napas lega sekaligus ketegangan baru. Dunia internasional memahami bahwa garis telah ditarik. Media global menyoroti langkah NATO sebagai momen paling berbahaya sejak Perang Dingin. Pasar keuangan bergejolak, sementara rakyat di berbagai negara mengikuti perkembangan dengan rasa cemas yang sama seperti rakyat Greenland. Di Copenhagen, bendera Denmark dikibarkan setengah tiang sebagai simbol duka dan peringatan. Pemerintah berjanji tidak akan menyerah apapun resikonya. Di markas NATO, para perwira senior menyadari bahwa mereka baru saja memasuki babak konflik yang akan menguji fondasi aliansi itu sendiri. Sementara itu di balik layar, roda sejarah mulai berputar lebih cepat. Keputusan yang diambil malam itu tidak hanya akan menentukan nasib Greenland, tetapi juga arah dunia dalam menghadapi era baru agresi terbuka. Di antara ketegangan, keraguan, dan tekad, satu hal menjadi jelas. Krisis ini tak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata saja. Keputusan NATO pada akhirnya menuntun pada langkah yang tidak tercatat dalam rilis pers manapun. Di balik pintu tertutup dan saluran komunikasi terenkripsi, sebuah pesan rahasia dikirim jauh ke timur, melintasi benua dan samudra. Pesan itu singkat, dingin, dan syarat makna strategis. NATO membutuhkan pasukan yang terbiasa bergerak dalam senyap, beroperasi di kondisi ekstrem dan mampu menghadapi lawan dengan teknologi mutakhir tanpa menarik perhatian dunia. Nama yang muncul di meja perencanaan bukan dari Eropa atau Amerika Utara, melainkan dari Asia Tenggara, Kopassus Indonesia. Di Jakarta, pesan itu diterima pada dini hari. Ruang rapat kecil di kompleks militer segera diaktifkan. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan resmi. Para perwira senior membaca detail permintaan itu dengan wajah serius. Greenland
Arktik, operasi koalisi rahasia dan potensi bentrokan langsung dengan pasukan elit Amerika. Risiko politiknya luar biasa, tetapi urgensinya lebih besar. Ini bukan sekedar misi militer, melainkan taruhan atas kredibilitas aliansi global dan keseimbangan kekuatan dunia. Pertimbangan berlangsung cepat namun mendalam. Indonesia tidak memiliki konflik langsung dengan Amerika Serikat, tetapi reputasi Kopassus sebagai pasukan elit berpengalaman dalam operasi sulit telah lama dikenal. Dalam sejarahnya, mereka terbiasa bertempur di hutan lebat, pegunungan terjal dan wilayah minim logistik. Tantangan Arktik adalah dunia yang sama sekali berbeda, namun justru itulah alasan mereka dipilih. Keheningan, adaptasi dan disiplin menjadi senjata utama. Lampu hijau akhirnya diberikan, perintah tidak tertulis dikeluarkan untuk menyiapkan unit terbaik. Di sebuah markas terpencil, para prajurit terpilih dikumpulkan tanpa penjelasan panjang. Mereka hanya diberi gambaran singkat, misi gabungan, lokasi ekstrim, musuh dengan teknologi unggul, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada sorak, tidak ada pertanyaan, hanya anggukan pelan dan mata yang menyala oleh kesadaran bahwa mereka akan melangkah ke medan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Persiapan dimulai dengan intensitas tinggi, pelatihan cuaca dingin dipercepat, simulasi pertempuran di lingkungan bersalju dilakukan siang dan malam. Pakaian tempur khusus dicoba, dimodifikasi dan diuji ulang. Setiap senjata diperiksa untuk memastikan dapat berfungsi di suhu di bawah 0 derajat. Para prajurit belajar membaca medan es, memahami bahaya hipotermia dan beradaptasi dengan visibilitas rendah akibat badai salju. Ini bukan sekedar latihan fisik, melainkan ujian mental yang mengikis batas kenyamanan. Di sela latihan, briefing intelijen terus mengalir. Citra satelit Greenland, peta bangkalan Amerika dan pola patroli pasukan elit dipelajari dengan cermat. Teknologi musuh jauh lebih maju, didukung drone pengintai, sistem pengawasan termal dan jaringan komunikasi terenkripsi. Namun justru di sanalah celahnya. Teknologi tinggi sering bergantung pada sinyal dan energi, sementara medan Arktik dikenal kejam terhadap perangkat elektronik. Para perencana Kopassus memahami bahwa alam bisa menjadi sekutu paling mematikan. Sementara itu, di markas NATO, kehadiran Indonesia dalam operasi ini dijaga sebagai rahasia tingkat tinggi. Beberapa negara anggota bahkan tidak mengetahui detailnya. Secara resmi, NATO hanya meningkatkan kesiagaan. Di balik layar, jalur logistik diam-diam disiapkan untuk mendukung pasukan dari jauh. Pesawat angkut tanpa tanda khusus direncanakan, rute penerbangan diubah dan jadwal disamarkan. Setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa keterlibatan Kopassus tidak terdeteksi hingga mereka benar-benar berada di lapangan. Hari keberangkatan tiba tanpa seremoni. Di landasan yang redup, para prajurit menaiki pesawat dengan perlengkapan minimal dan wajah tertutup balaklava. Tidak ada keluarga yang melepas, tidak ada bendera yang dikibarkan, hanya suara mesin pesawat dan angin malam yang dingin. Di dalam kabin, keheningan terasa berat. Setiap prajurit tenggelam dalam pikirannya sendiri, menyadari bahwa misi ini bisa mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan panjang membawa mereka semakin jauh dari iklim tropis yang akrab. Pendaratan transit dilakukan di pangkalan asing yang berselimut salju. Nafas terlihat seperti asap dan dingin menusuk tulang sejak langkah pertama. Disinilah mereka benar-benar memahami medan yang akan dihadapi. Instruktur NATO memberikan pengarahan singkat, menekankan koordinasi dengan pasukan koalisi lain. Tidak ada hierarki berlebihan, hanya satu tujuan bersama, menghentikan agresi tanpa memicu perang global yang lebih besar. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk adaptasi akhir. Kopassus berlatih bergerak tanpa jejak di salju, menyusup dalam badai dan bertahan hidup dengan logistik terbatas. Mereka mempelajari cara memanfaatkan gelapnya nafas malam Arktik yang panjang, membaca arah wingin dan menggunakan keheningan sebagai perlindungan. Di antara latihan, ikatan di antara prajurit semakin kuat. Mereka sadar bahwa di medan seperti ini, kepercayaan pada rekan di samping adalah perbedaan antara hidup dan mati. Di waktu senggang yang jarang, percakapan pelan terdengar, bukan tentang politik atau ideologi, melainkan tentang rumah, keluarga, dan alasan pribadi yang mendorong mereka maju. Namun semua itu berhenti ketika briefing terakhir diberikan. Peta operasi dibentangkan, sasaran ditandai, dan fase awal operasi dijelaskan. Ini bukan serangan frontal, melainkan rangkaian operasi presisi yang dirancang untuk melemahkan kendali lawan secara bertahap. Malam sebelum keberangkatan ke Greenland, salju turun lebih lebat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyembunyikan apa yang akan terjadi. Para prajurit memeriksa perlengkapan mereka satu persatu. Senjata dikunci, radio diuji, dan kode komunikasi dihafalkan. Tidak ada pidato heroik, hanya instruksi singkat dan tatapan yang saling mengerti. Di saat itulah panggilan rahasia ke timur mencapai puncaknya. Pasukan Kopassus siap bergerak, membawa reputasi, tanggung jawab, dan harapan banyak pihak di pundak mereka. Apa yang akan mereka hadapi di Greenland masih penuh ketidakpastian. Tetapi satu hal pasti, begitu langkah pertama mereka menjejak es Arktik, tidak ada jalan kembali. Dunia mungkin belum mengetahuinya, namun arah konflik global akan segera berubah oleh operasi senyap yang dimulai malam itu. Pendaratan dimulai tanpa aba-aba yang terdengar dunia. Di bawah tirai badai salju yang menutup langit Greenland, pesawat angkut koalisi meluncur rendah dan senyap, lampunya dipadamkan. Pintu belakang terbuka,
dan satu persatu pasukan gabungan NATO serta Kopassus melompat turun ke hamparan es yang berkilau samar oleh cahaya bulan. Angin Arktik menghantam wajah seperti bilah pisau, namun formasi tetap rapi. Tidak ada teriakan, hanya isyarat tangan dan napas yang diatur ketat agar tak terlihat oleh sensor panas musuh. Di kejauhan, pangkalan militer Amerika berdiri seperti benteng baja di tengah salju. Lampu-lampu perimeter berkedip, radar berputar, dan drone penyintai menyisir langit rendah. Operasi dibagi menjadi dua denyut yang saling mengunci. Tim senyap menyusup memutus mata dan telinga musuh, sementara pasukan penyerang bersiap menghantam dari depan ketika saatnya tiba. Waktu menjadi komoditas paling mahal dan setiap detik diukur dengan ketelitian dingin. Tim infiltrasi bergerak lebih dulu. Kopassus memimpin jalur yang memanfaatkan lipatan es dan bayangan alami. Langkah mereka nyaris tak meninggalkan jejak, tertelan oleh salju yang terus turun. Perangkat komunikasi berbisik singkat, lalu sunyi kembali. Satu persatu pos pengamatan musuh dilewati, dibisukan tanpa alarm. Di balik badai, perang dimulai sebagai bisikan. Namun alam Arktik tak pernah sepenuhnya bisa dijinakkan. Angin berubah arah, visibilitas menyempit, dan suara logam samar terdengar dari menara. Sebuah drone berputar terlalu dekat. Dalam sekejap, keputusan diambil. Gangguan elektronik dilepaskan, dan langit seolah menelan benda terbang itu. Ledakan kecil tertahan salju, tak cukup keras untuk membangunkan seluruh pangkalan, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa rahasia tak bisa bertahan lama. Sinyal pertama dikirim, pasukan frontal bergerak. Kendaraan lapis berat NATO merayap maju, lampu sorot menembus putih pekat. Tembakan pertama memecah kesunyian seperti petir. Balasan datang cepat dan terarah. Peluru menari di udara beku, jejaknya terlihat sekejap sebelum hilang ditelan badai. Pertempuran terbuka pun tak terhindarkan. Kopassus dan pasukan NATO bergerak sebagai satu denyut. Di tengah hujan salju, komunikasi diuji hingga batasnya. Isyarat tangan, suar cahaya singkat, dan penanda posisi menjadi bahasa utama. Setiap meter tanah direbut dengan disiplin. Musuh memiliki teknologi unggul, namun medan menjadi penyeimbang yang kejam. Senjata macet karena dingin, sensor terganggu, dan garis pandang menyempit. Disinilah latihan dan ketenangan menentukan hidup dan mati. Di sisi barat pangkalan, tim senyap menuntaskan tugasnya. Generator cadangan dihentikan, jaringan pengawasan lumpuh sesaat. Kegelapan menyelimuti sebagian kompleks. Dari celah itu, pasukan penyerang menerobos. Ledakan terkontrol membuka jalan, dan pertempuran jarak dekat pecah di koridor baja. Tidak ada waktu untuk ragu. Setiap langkah diukur, setiap sudut disapu dengan kesadaran penuh bahwa kesalahan sekecil apapun berbayar mahal. Pasukan elit Amerika merespon dengan cepat. Mereka terlatih, disiplin, dan tak gentar. Serangan balik dilancarkan dari sektor timur, mencoba memecah garis koalisi. Suara tembakan bergema, beradu dengan raungan angin. Salju yang terinjak berubah merah di beberapa titik, lalu tertutup kembali oleh putih yang terus turun, seolah alam menolak menyimpan jejak manusia. Di tengah kekacauan, koordinasi menjadi penopang utama. Perintah singkat mengalir, posisi diperbaharui, dan jalur evakuasi disiapkan. Seorang prajurit terluka ditarik mundur, digantikan tanpa jeda. Tidak ada pahlawan tunggal, hanya tim yang saling menutup celah. Ketika satu sisi tertekan, sisi lain maju. Ritme itu menjaga garis tetap utuh. Badai mencapai puncaknya, angin meraung, jarak pandang hampir nol. Dalam kondisi itu, pertempuran berubah menjadi duel insting. Langkah kaki, bayangan samar, dan kilau singkat di balik kabut menjadi petunjuk. Kopassus memanfaatkan keheningan, bergerak memutar, menyerang dari arah yang tak diduga. Pangkalan yang sebelumnya terasa tak tertembus, kini mulai terbelah. Sebuah ledakan besar mengguncang pusat logistik. Api menjilat, lalu padam cepat oleh dingin ekstrim. Dampaknya bukan pada nyala, namun pada kekacauan. Musuh kehilangan ritme dan celah buka lebar. Pasukan gabungan menekan tanpa henti, mengamankan sektor demi sektor. Di radio, suara komandan terdengar mantap, menandai pengemajuan dan menahan dorongan untuk mengejar terlalu jauh. Serangan frontal terakhir dilancarkan saat badai mulai meredah. Siluet mengawan membuka sedikit, memperlihatkan siluet pegunungan es di kejauhan. Dengan pengawasan musuh melemah, pasukan gabungan mendorong hingga ke inti pangkalan. Pertempuran di sana singkat namun intens. Setelah itu, senyap turun perlahan. Hanya tersisa suara angin dan logam yang mendingin. Ketika bendera koalisi dinaikkan di salah satu menara, tidak ada sorak kemenangan. Para prajurit saling memeriksa.
menghitung yang kembali dan yang harus dibawa pergi. Kemenangan terasa pahit, dibayar oleh kelelahan dan kehilangan. Namun tujuan utama tercapai, kendali musuh runtuh dan pangkalan strategis itu tak lagi menjadi ancaman. Malam menutup kembali Greenland, salju turun lembut, menyamarkan bekas pertempuran. Pasukan gabungan bersiap untuk fase selanjutnya, sadar bahwa perang belum usai. Di tanah es ini, mereka telah membuktikan bahwa disiplin, kerjasama, dan keberanian mampu menandingi teknologi paling canggih sekalipun. Dan di balik keheningan Arktik, dunia bergerak setapak lebih dekat menuju titik penentuan. Serangan balik datang tanpa peringatan yang jelas, seperti gelombang gelap yang menghantam pantai es setelah air laut surut sesaat. Pasukan elit Amerika yang sempat terpukul segera mengkonsolidasikan diri, mengubah kekacauan menjadi disiplin mematikan. Dari sektor utara dan timur, unit-unit bergerak cepat, memanfaatkan sisa jaringan komunikasi dan keunggulan mobilitas. Artileri presisi menghantam posisi koalisi, memecah formasi dan memaksa pasukan gabungan bertahan di tengah badai yang kembali menguat. Benturan pertama terasa brutal, ledakan mengguncang tanah beku, melemparkan serpihan es dan logam ke udara. Garis pertahanan NATO tertekan, beberapa titik terputus oleh tembakan terarah. Radio berderak, laporan korban datang bertubi-tubi. Medan yang sebelumnya menjadi sekutu kini berubah tak netral. Angin mengaburkan jarak, membuat identifikasi kawan dan lawan menjadi ujian saraf. Di tengah kekacauan itu, keberanian diuji bukan oleh teriakan, melainkan oleh ketenangan untuk tetap bertahan satu langkah lebih lama. Pasukan Amerika bergerak dengan pola yang jelas, memukul keras, menarik, lalu memukul dari sudut lain. Drone tempur rendah menyisir area, memaksa prajurit koalisi berlindung. Beberapa kendaraan lapis baja NATO lumpuh oleh serangan presisi, menciptakan celah yang berbahaya. Pertempuran jarak dekat pun tak terelakkan. Di lorong-lorong pangkalan dan balik dinding salju, duel berlangsung singkat dan menentukan. Banyak yang jatuh, dan salju kembali menelan warna merah tanpa suara. Di pusat komando lapangan, keputusan harus diambil cepat. Menahan posisi berarti terkunci dalam kepungan perlahan. Mundur berarti memberi ruang bagi musuh untuk menguasai kembali titik strategis. Saat itulah laporan intelijen singkat tiba. Pasukan Amerika mengandalkan satu simpul komando bergerak yang menjadi pusat koordinasi serangan balik. Selama simpul itu berfungsi, tekanan tak akan meredah. Menghantamnya berarti mengambil resiko tertinggi. Kopassus mengajukan manuver yang nyaris nekat, bukan serangan frontal, melainkan gerak memutar jauh melalui wilayah es retak dan kontur tak stabil yang dihindari semua pihak. Jalur itu berbahaya, berpotensi runtuh kapan saja, dan tak ramah bagi peralatan berat. Namun justru di sanalah peluang tersembunyi. Dengan persetujuan singkat, tim kecil dipilih. Tidak ada janji kembali, hanya tujuan yang jelas. Pergerakan dimulai saat visibilitas terburuk, angin meraung, jarak pandang menipis hingga hitungan langkah. Tim Kopassus bergerak lingan, memotong beban, menyamarkan panas tubuh, dan menjaga jarak aman satu sama lain. Setiap retakan es dibaca seperti peta, setiap bunyi dipilah apakah berasal dari alam atau manusia. Waktu terasa memanjang, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakhir fatal. Sementara itu, garis utama koalisi bertahan dengan segala cara. NATO memusatkan api untuk mengunci sektor-sektor kunci, menahan dorongan musuh agar tim manuver punya waktu. Para prajurit bertukar posisi tanpa jeda, menutup celah dan mengevakuasi yang terluka di bawah hujan peluru. Tidak ada ruang untuk putus asa. Setiap menit yang bertahan adalah investasi bagi langkah penentu. Tim Kopassus akhirnya melihat siluet yang dicari. Kendaraan komando bergerak, terlindung oleh perimeter berlapis dan pengawalan ketat. Mereka menunggu, membaca ritme, lalu bergerak serentak. Serangan berlangsung cepat dan senyap, memanfaatkan momen ketika badai menelan suara. Gangguan elektronik dilepaskan, memutus koordinasi sesaat. Dalam kekosongan itu, tindakan presisi dilakukan. Tidak ada ledakan besar, hanya rangkaian keputusan yang mengakhiri fungsi simpul komando. Dampaknya terasa hampir seketika. Tekanan di garis depan meredah, tembakan musuh kehilangan sinkronisasi. Unit-unit Amerika bergerak tanpa irama yang sama, ragu-ragu dalam memilih sasaran. Koalisi menangkap momen itu. Serangan balasan terkoordinir dilancarkan, mendorong kembali pasukan elit Amerika dari posisi yang baru saja mereka rebut. Namun kemenangan tak datang tanpa harga. Saat pasukan maju, jebakan dan tembakan tersisa masih memakan korban. Seorang prajurit tersungkur, yang lain menariknya ke balik perlindungan. Nama-nama dipanggil di radio, beberapa tak menjawab. Di tengah dorongan maju, duka bercampur dengan tekad.
Tidak ada waktu untuk berhenti, hanya janji sunyi untuk mengingat setelah semua ini selesai. Pertempuran berubah menjadi duel strategi yang terbuka. Amerika mencoba mengalihkan tekanan dengan serangan tipuan. Koalisi menjawab dengan penguncian sektor dan pemotongan jalur suplai. Setiap pihak membaca langkah lawan, mencoba selangkah lebih cepat. Medan Arktik menjadi papan catur besar, di mana pion dan perwira bergerak di atas es yang rapuh. Ketika malam mulai memudar dan cahaya abu-abu pagi menyelinap, arah pertempuran jelas berubah. Pasukan Amerika kehilangan inisiatif, terpaksa bertahan dan menarik diri dari beberapa titik. Koalisi memanfaatkan momentum, namun tetap menahan diri dari pengejaran berlebihan. Disiplin menang atas euforia, garis diperkuat, posisi dikunci, dan ruang nafas diciptakan. Di balik garis, para medis bekerja tanpa henti, luka dibersihkan, hipotermia ditangani, dan yang tak tertolong ditutupi dengan selimut. Tidak ada kata-kata besar, hanya tatapan yang saling mengerti. Pengorbanan menjadi bahasa yang tak perlu diterjemahkan. Setiap nyawa yang hilang menambah beban moral pada keputusan berikutnya. Saat laporan akhir masuk, komandan lapangan menarik nafas panjang. Manuver berani itu telah mengubah arah perang, bukan dengan jumlah atau teknologi, melainkan dengan pilihan yang tepat di saat paling genting. Koalisi kini memegang kendali tempo, jalan menuju fase penentuan terbuka, meski masih dipenuhi bahaya. Di tanah es Greenland, duel strategi dan pengorbanan itu meninggalkan jejak yang tak dilihat oleh dunia. Namun bagi mereka yang berada di sana, momen itu terukir jelas. Titik balik bukan satu ledakan atau satu kemenangan, melainkan rangkaian keputusan berani yang diambil saat harapan nyaris terkikis. Dan dari sanalah akhir perang mulai terlihat, meski bayang-bayangnya masih panjang. Fajar datang perlahan di atas hamparan es Greenland, membawa keheningan yang terasa asing setelah hari-hari penuh dentuman. Asap tipis menggantung rendah, menyatu dengan kabut dingin. Di sektor-sektor yang semalam diperebutkan mati-matian, senjata akhirnya terdiam. Pasukan gabungan NATO dan Kopassus berdiri waspada, bukan merayakan, melainkan memastikan bahwa senyap ini bukan jeda sebelum badai berikutnya. Laporan masuk bertahap, mengkonfirmasi apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan ketahanan. Pasukan Amerika mundur teratur dari titik-titik kunci. Penarikan itu bukan kekalahan yang diumumkan dengan sirine, melainkan pengakuan diam-diam atas kenyataan lapangan. Konvoi bergerak menjauhi pangkalan yang kini lumpuh, jalur udara ditutup satu persatu, dan jaringan komunikasi musuh menghilang dari spektrum. Di radio koalisi, nada berubah dari tegang menjadi terukur. Perintah dikeluarkan untuk mengamankan wilayah, menghindari provokasi, dan memprioritaskan perlindungan warga sipil. Disiplin dijaga ketat karena kemenangan sejati bukan pada pengejaran, melainkan pada kendali. Di Nuuk, berita itu menyebar lebih cepat daripada angin laut. Warga berkumpul di alun-alun, sebagian menangis, sebagian terdiam, seolah takut bersuara terlalu keras. Bendera Greenland dan Denmark berkibar berdampingan, kainnya bergetar tertiup dingin. Tidak ada euforia liar, hanya rasa lega yang mendalam. Referendum yang dipaksakan kini terasa seperti mimpi buruk yang mulai memudar, meski bekasnya belum hilang. Kota-kota kecil membuka kembali sekolah dan pasar, mencoba merajut rutinitas di atas fondasi yang rapuh namun bertahan. Pemerintah Denmark bergerak cepat. Pernyataan resmi dikeluarkan menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tidak dapat ditawar. Delegasi internasional diundang untuk memantau transisi keamanan, memastikan tidak ada kekosongan yang bisa disalahgunakan. Di parlemen, pidato disampaikan dengan nada tenang namun tegas. Tidak ada ejekan kemenangan, hanya penegasan prinsip. Denmark berjanji membangun kembali dengan rakyat Greenland, bukan untuk mereka. Di markas NATO, suasana berbeda namun sama beratnya. Keputusan yang diambil telah menyelamatkan satu wilayah, namun membuka bab pertanyaan baru. Para perwira menilai ulang doktrin, mencatat pelajaran pahit tentang konflik di antara sekutu. Dunia telah menyaksikan bahwa hukum internasional bukan sekedar teks, melainkan komitmen yang harus dibela ketika dilanggar. Pernyataan bersama dikeluarkan, menekankan stabilitas dan deeskalasi, tanpa menyembunyikan fakta bahwa garis telah ditegakkan. Bagi pasukan gabungan dan Kopassus, kemenangan itu terasa personal. Mereka menghitung kembali yang hadir dan yang tak kembali. Upacara sederhana dilakukan di bawah langit abu-abu, tanpa musik dan tanpa pidato panjang. Nama-nama dibacakan pelan, salju turun ringan, menutupi jejak sepatu di sekeliling. Di momen itu, kemenangan diukur bukan oleh wilayah yang diamankan, melainkan oleh harga yang dibayar dan tanggung jawab untuk mengingatnya.
Evakuasi medis berlangsung tanpa henti. Tenda-tenda darurat dipenuhi tenaga kesehatan yang bekerja dengan tangan gemetar oleh dingin dan kelelahan. Luka dirawat, hipotermia diatasi, dan mereka yang pulih perlahan dibantu berdiri kembali. Setiap prajurit yang berjalan keluar dari tenda membawa beban cerita yang tak akan sepenuhnya dibagi. Tidak ada kamera yang merekam itu, dan memang tidak perlu. Di sisi lain, penarikan Amerika disertai diplomasi intensif. Saluran komunikasi dibuka kembali, kata-kata dipilih dengan hati-hati. Dunia menunggu, pasar bereaksi, dan para analis berspekulasi tentang implikasi jangka panjang. Namun di Greenland, yang terpenting adalah stabilitas hari ini. Pasukan keamanan lokal kembali mengambil alih pos-pos, dibantu oleh pengamat internasional. Rasa percaya diri tumbuh perlahan, seiring dengan kembalinya ritme kehidupan. Malam-malam berikutnya terasa sunyi namun berat. Lampu-lampu di pemukiman menyala lebih lama, seorang enggan kembali kepada kegelapan. Orang-orang berkumpul di rumah, berbagi cerita dan diam. Anak-anak bertanya tentang helikopter yang tak lagi melintas. Orang tua menjawab dengan senyum tipis, menunda penjelasan tentang dunia yang keras. Ada luka yang perlu waktu untuk sembuh, dan ada pelajaran yang akan diwariskan. Di medan yang telah diamankan, pasukan gabungan melakukan pembersihan terakhir. Perangkap dinonaktifkan, amunisi sisa diamankan, dan struktur yang rusak dipetakan untuk perbaikan. Disiplin tetap dijaga, tidak ada grafiti kemenangan, tidak ada simbol yang ditancapkan. Tanah es itu bukan milik mereka, itu adalah rumah orang lain yang harus ditinggalkan utuh. Ketika akhirnya perintah rotasi turun, keberangkatan terjadi tanpa seremoni. Pesawat-pesawat lepas landas dalam jarak waktu yang diatur, menghilang ke arah selatan. Di kabin, prajurit memejamkan mata, membiarkan kelelahan mengambil alih. Sebagian memandang keluar jendela, melihat hamparan putih yang perlahan menjauh. Mereka tahu sebagian dari diri mereka akan selalu tertinggal di sana. Di forum internasional, Greenland menjadi rajukan, bukan sebagai medan perang, melainkan sebagai contoh bahwa kedaulatan dapat dipertahankan melalui solidaritas dan keteguhan. Diskusi tentang Arktik berubah nada, dari perebutan sumber daya menjadi pengelolaan bersama. Tidak semua sepakat, tidak semua sunjur, namun presiden telah ditetapkan. Dunia mencatatnya. Perdana Menteri Greenland akhirnya berbicara kepada rakyat tanpa pengawalan berat. Suaranya tenang, kata-katanya sederhana, mengakui ketakutan dan kesalahan, namun menegaskan harapan. Janji reformasi disampaikan, termasuk perlindungan terhadap proses demokrasi agar tak lagi diperalat. Tepuk tangan terdengar, tidak bergemuruh, namun cukup untuk mengisi ruang. Di Copenhagen, lonceng gereja berdentang pelan, bukan perayaan, melainkan pengingat. Di markas NATO, peta-peta diperbaharui. Di Jakarta, keluarga prajurit menyambut kabar kepulangan dengan doa dan syukur yang tertahan. Rantai peristiwa itu menyatu, melintasi benua dan kepentingan. Waktu bergerak maju, dan berita lain mulai memenuhi layar. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, hari-hari itu akan selalu jelas. Kemenangan ini tidak menghapus luka, tidak meniadakan duka. Ia hanya memastikan bahwa pengorbanan memiliki makna, bahwa pilihan berani di saat genting dapat menjaga sebuah rumah tetap berdiri. Di Greenland, salju terus turun, menutupi bekas pertempuran hingga tak terlihat. Alam mengambil alih, seperti selalu. Namun di bawah lapisan putih itu, cerita tersimpan. Tentang dunia yang nyaris tergelincir, tentang aliansi yang diuji, dan tentang pasukan yang memilih disiplin daripada kebencian. Kedaulatan dipertahankan, bukan sebagai trofi, melainkan sebagai tanggung jawab bersama. Dan ketika sejarah kelak menoleh ke belakang, ia mungkin akan menulis dengan tinta yang lebih dingin dan rapi. Namun mereka yang ada di sana tahu, kemenangan itu bukan akhir. Ia adalah awal dari kewaspadaan baru, komitmen yang diperbaharui, dan janji sunyi untuk tidak membiarkan bayang-bayang ambisi kembali menutup langit tanah es Greenland.